ternyata bukan nggak bisa sendiri ya kan ya, nggak bisa apa natural aja, dan harus menuntut ilmunya, kemudian persiapan lingkungan juga, kemudian belajar lagi dan belajar. Masya Allah, tentunya di benak ibu ada banyak pertanyaan pastinya. Saya juga ini sebenarnya kalau mau boleh jujur ya teh ya, pengennya ngacung lagi pengen nanya gitu ya. Tapi sabar dulu, simpan dulu pertanyaannya, tulis dulu, tapi jangan lupa tulis. Sesuatu itu harus dituliskan agar tidak hilang. Tuliskan dulu pertanyaannya, nanti insya Allah ada sesi tanya jawab dengan Teh Kiki. Nah, insya Allah hari ini akan ditambah juga dengan apa namanya ngobrol ya, kita bahasakan ngobrol dengan mak lempong lainnya gitu ya, dengan Teh Gaida, jawab dari saya. Kelahiran Bandung 5 September 1988, memiliki 3 putra. Dengan usia yang masih muda ini 3 putra, 1 putri dan 2 putra. Yang kedua itu kembar ya Teh ya, yang kedua kembar, Masya Allah. Kakak saya juga kembar dan saya tahu kerepotan memiliki anak kembar itu luar biasa. Kita lebih ke sharing ya, bagaimana beliau. Saya tuh pertama kali baca di blognya tentang Noh Hadimat gitu. Saya langsung mikir ya, saya juga mendengar, tapi punya usaha, punya anak 3, beneran kita nggak ada hadimat sama sekali untuk yang membantu kita dalam beraktivitas sebagai ibu rumah tangga gitu. Saya, pertanyaan awal saya yang pertama kali curious yang sebelah sana gitu. Langsung aja ini nyapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mau ngucapin makasih sama panitia udah diajakin ke sini, dan deg-degan banget soalnya masih belajar banget ya jadi ibu, dan hal yang bukan hal yang mudah gitu jadi ibu teh. Terus udah gitu pas baca Teh Kiki, asal kenal efek teh Teh Kiki itu kakak mentor gini waktu kuliah, dan dicurhatin segala macam lah ya waktu kuliah. Katanya Gina dulu masih culun, sekarang juga saya masih culun. Ya alhamdulillah, makasih kepada panitia dan teman-teman yang udah hadir. Ternyata banyak banget ibu-ibu di sini. Sebenarnya kalau dibilang jadi narasumber mah belum lah, Gina mah malu gitu ya. Tapi yang paling sharing pengalaman aja. Bukan Noh Hadimat sih Teh, tapi nggak ada nanny, jadi nggak ada yang khusus ngasuh anak-anak, nggak ada. Tapi kalau yang pulang pergi, datang jam 11 pulang jam 5 buat nyuci, beberes itu ada gitu. Karena ya capek banget Teh kalau asli capek banget. Ya itu sih, alhamdulillah ada yang bantu, dan alhamdulillahnya lagi adalah tinggal di lingkungan yang mendukung juga. Dia tinggal di DT, dan di DT itu ada TK, ada daycare, ada santri-santri yang bisa tolong. Tapi walaupun kayak gitu tetap tetap tanggung jawab Gida. Cuman kalau in case Gida harus kemana, itu ada sebelah rumah Gida ada mama, jadi nasi habis, garam habis. Walaupun mama Gida juga ya lumayan full kegiatannya gitu. Harus tahun menunggu sampai nikah ya, nikah itu lahir, dan kemudian akhirnya itu tadi mungkin biar lebih exciting, menceritakan tentang bagaimana kelahiran Diva itu ya, dengan manajemen sebagai emak rempong dan juga sebagai mahasiswa pada saat itu gitu. Ya jujur waktu itu nikah usia 20 tahun. Waktu itu masih suka main, terus masih ya gitu lah, Teh Kiki tahu banget. Jadi waktu itu masih senang berorganisasi, udah gitu Teh main, pokoknya benar-benar yang anak muda kekinian. Terus udah gitu nikah, karena waktu itu pertimbangannya pokoknya Gida nggak mau pacaran, kalau ketemu ikhwan yang cocok, hayu, kalau nggak sekalian, efeknya cocok, ya kan. Akhirnya ta'aruf 2 bulan, nikah. Terus dengan komitmen sih, pokoknya Gida belum bisa masak, Gida masih suka main sama teman-teman, boleh ya, kata Gida gitu. Dan alhamdulillahnya suami mertua tuh semua ngerti gitu, maksudnya kita sama-sama belajar lah. Akhirnya ya dijalanin aja, dan alhamdulillahnya suami teh emang support banget, mau Gida acara kampus juga nemenin kayak gitu. Dan di situ juga semenjak nikah juga suami yang support. Oh kamu teh suka bikin baju? Iya, bikin baju teh tadinya buat diri sendiri, dan bikin blog karena terinspirasi dari seorang fashion blogger namanya Diana Rikasari. Seru banget ya, dia setiap hari foto
taruh hasil mix match-nya di blog, walaupun gak ada yang komentarin, udah gak apa-apa, udah seneng. Dan atau kuliah fisika teh lumayan ya teh ya. Jadi pas ujian teh nggak bisa jawab ya udah we mau fotoan sama ngegambar, tidak mah kayak gitu. Jadi berawal dari refreshing dan hobi memang gitu. Akhirnya bikin baju buat sendiri, terus teman-teman ngeliat, ih lucu, kamu bikin gimana? Bikin sendiri, ih mau atau pesen? Ya udah, lama-lama ya udah ngambil untung 10.000. Berarti seneng banget waktu itu ya 10.000, 20.000 juga ya. Terus lama-lama suami bilang ya udah WA tuh bikin brand sendiri. Atau udah masih kuliah nggak ngerti, ya udah modal 500.000 waktu itu teh naik motor. Udah alhamdulillah beda 4 tahun sama suami teh. Nah naik motor ke belanja bahan, terus penjahitnya juga penjahit langganan yang tetangga. Lama-lama kan order terus, dikasih diskon lah, lama-lama mau ke jadi penjahit beda, mau cina alhamdulillah taruh di blog. Jadi yang awal-awal suami gak suka motoin, dah tuh naunnya cekrek-cekrek gitu ya, capek banget deh motoin istri. Akhirnya pakai pak self timer, taruh tripod ya, terus cari tembok kosong, cekrek-cekrek gitu, taruh di blog gitu. Nah dari situ alhamdulillahnya dengan adanya blog itu memang Gida jadi kenal banyak orang yang menurut Gida inspiring, termasuk kenal sama desainer beneran kayak Dian Pelangi gitu-gitu juga. Awalnya dari blog gitu, sesama blogger. Dan akhirnya berjalannya waktu ya suami nge-support terus. Ya intinya sih yang penting bisa bagi waktu ya antara kuliah, keluarga, tugas sebagai amanah sebagai istri kayak gitu. Dan waktu itu teh udah setahun gak hamil-hamil, sedih. Awalnya teh emang pengen ditunda karena kuliah belum selesai gitu ya. Tapi akhirnya karena ada perasaan pengen ditunda terus jadi nggak tenang setiap ibadah aja. Ibadah apa itu? Setiap ibadah teh kenapa nggak tenang? Ya udahlah akhirnya ya Allah pokoknya Gida pasrahin. Gida yakin akan dikasih di waktu yang paling pas menurut Allah, karena kadang pas menurut kita belum tentu pas menurut Allah. Jadi ya udah aja lah, pasrahin aja. Efeknya bener pas banget. Pas. Setahun kemudian hamil dan wah lagi kuliah udah gitu teh yang hamilnya teh ririwit banget, you know ririwit itu adalah riwet lah pokoknya muntah-muntah terus kayak gitu. Dan sempet bed rest udah gitu, tapi akhirnya bisa ngejalanin kuliah dan sidang pas lagi hamil 8 bulan. Dan Gida tuh waktu itu penelitiannya tuh tentang nuklir, yang mana lagi hamil di RSHS gitu ya. Terus udah gitu kan malah alhamdulillah gitu mah ngerasa banyak pertolongan Allah. Jadi kan jadi sama yang di RSHS-nya juga, kamu kasihan lagi hamil nggak boleh kena radiasi, sini saya ambilin datanya. Ya udah tuh pertolongan Allah itu justru di situ, kemudahan-kemudahan itu ya. Terus alhamdulillah penelitian lancar. Bisa lulus di 4 tahun lah pas gitu ya. Alhamdulillah, soalnya kita mikir kalau misalnya lulus lebih lama udah keburu punya anak pasti lebih males kerjainnya. Ya udah ini bismillah we gitu. Dan ternyata alhamdulillah banyak pertolongan Allah. Dan pas sidang juga kan pas 8 bulan banget, jadi sosok ya Allah capek ya pas gitu. Aduh nggak ada dosen kan di sini. Iya jadi waktu pas nggak bisa jawab, ya Allah ada langsung duduk ya. Ya cuman jadi banyak kemudahan lah. Alhamdulillah ternyata kayak gini ya. Tanggal 23 dulu, tanggal 23 kan pas wisuda, gimana tuh? Udah capek-capek 4 tahun masa nggak wisuda yang diarak teh. Kan kalau di kita mah diarak yang di depan ya gitu, terus liel-liel kayak gini. Terus berdoa aja gitu teh. Ya Allah semoga gak ngelahirin pas wisuda. Nah pas hari wisudanya udah siap ambulan teh. Jadi teman-teman dan suami juga udah kamu gak usah diarak aduh lebaran tuh ya udah capek-capek masa gak diarak. Ya akhirnya ya udah siapin ambulan, jadi kalau mulas kayak gitu teh langsung. Dan alhamdulillah teman-teman tuh pada ngerti, padahal di fisika itu 100 orang satu angkatan, 18 orang perempuan, jadi kan sisanya laki-laki banyak. Maaf ya ini buat ibu-ibu hamil 9 bulan harus mengerti ya. Ya udah pada ngerti alhamdulillah. Dan pas dipanggil rektor tuh Gida Suraya pas lagi bulan itu kayak ya Allah tarik kontraksi kamu tarik nafas dulu ya
sama makan, pas minum sama makan ujung-ujung berhenti, oh lapar ternyata. Dikira itu udah mau melahirkan ya Allah, tapi itu emang udah mulai kontraksi palsu gitu. Jadi dan alhamdulillahnya suami tak kan kalau gini kan tipe yang gimana ini gitu ya, kalau suami mah ya gitu lah kan, saling melengkapi ya kalau pasangan tuh. Nah alhamdulillah dan itu ngerasa suami nge-support terus, walaupun ngerasa lah dia masih umur 21 waktu itu 22, lulus 22 dan suami beda 4 tahun. Jadi memang kita masih belajar banget buat menjaga ego masing-masing kayak gitu, jaga emosi, terus masih rada-rada selfish dua-duanya, masih mikirin sendiri-sendiri karena belum ada anak. Bila lahirin seminggu setelah wisuda pulang dari yang itu gini, kalau wisuda kan suka ada syukuran sama teman-teman. Nah pulang dari kampus langsung mules, udah aja melahirkan. Dan episode dimulai itu setelah episode baru itu pas kita menyusui kan, masa menyusui belum kuning si bayinya teh belum. Nah waktu itu kita sempat baby blues waktu anak pertama karena waktu itu mama lagi super sibuk, terus mertua juga masih kerja. Tidak Khadimat satu ada bagian nyuci aja. Nah suami sakit pas baru melahirin 2 minggu. Jadi yang kita tadi mana di atas, jadi kita nyiapin makan buat suami lagi sakit, anak mau nyusu. Nah kita udah beres kayak gitu langsung suka ke pojokan nangis. Ya Allah aku juga capek kayak gitu. Sebel ke anaknya, bukan sebel ke suami tapi sedih ke keadaan, dan saya juga capek gitu masih belajar, tapi mau ngeluh nggak bisa kan, ini udah amanah kayak gitu ya. Kenapa tuh nikah, kenapa tuh berbuat komitmennya mana gitu kan. Akhirnya ya udah disitulah yang bikin berat, tapi ternyata memang harus ada tempat pencurahan kan. Dia tuh diem aja tapi bayi dia berlindung aja. Terus akhirnya mama pulang cerita aja ke mama, iya tuh Gida harus yang kayak gitu harus disampaikan biar ada yang ngebantu, jadi gak jangan dipendam sendiri. Oh gitu ya, alhamdulillah akhirnya dari situ teh adalah yang ngebantuin kayak gitu. Ya kerasa emang di usia segitu punya anak, kayak dititipin anak ya, jadi kayak Gida pun kadang-kadang waktu itu masih ngerasa emang susah banget menjaga emosinya, masih Gida tuh gimana, bunda juga masih pengen main, teman bunda pada main kayak gitu. Ya aduh, tahan dulu, jangan ikut-ikut bunda terus kayak gitu. Tapi semenjak dititipin lagi anak kembar gitu, beda lagi gitu cara berpikirnya. Oh ternyata memang dengan bertambahnya anak kayak cara pendewasaan yang harus cepet-cepet kayak gitu kan. Ya emang beda banget sih di saat dititipin satu anak. Hubungan antara suami dengan istri juga, jadi memang kita kan partner, jadi memang harus saling bahu-membahu dan saling membantu gitu. Terus dengan adanya usaha kayak gitu, jujur waktu anak pertama Gida lagi rada sibuk ngerintis usaha gitu, yang sering bazar apa gitu dan kemana-mana gitu. Nah waktu itu teh pas udah rada gede anak, mau sekolah, mau apa belajar lagi, mau bisnis, mau ini udah segala di plan. Ingat banget pulang dari syuting Hitam Putih jam 12 malam. Nah, itu kita pakai KB IUD, jadi ibu-ibu siap-siap yang pakai IUD di sini siapa? Terus kenapa yang pulang dari kita lagi pakai KB, terus udah gitu nggak direncanain, rencananya tuh pokoknya duniawi banget lah, yang pengen karir ini itu, tiba-tiba tes jam 2 malam saking penasaran dan positif. Di situ kita langsung kita nggak bawa hamil kayak gitu. Hari yang waktu itu mah nunggu-nunggu, hari yang ini di saat lagi hektik kan, kata orang kalau mau hamil harus relax, tapi ternyata kalau Allah udah berkehendak ya kayak gitu dikasih gitu. Dan waktu itu teh kebayangnya teh hamil riwit kayak gitu kan, jadi ya Allah ini gimana, kerjaan banyak, nangis aja. Udah pas diperiksa ke dokter, kamu ini ada IUD di dalamnya, kamu hamilnya rawan, kamu harus bed rest, kalau enggak kamu bisa keguguran, kayak gitu. Nangis lagi kayak gitu ya. Terus gitu kan, ya udah Gida mah pokoknya mau sibuk, dan Gida mah nggak pengen hamil ini, ya udah Gida sibuk. Jadi pemikirannya tuh masih egois banget gitu ya. Terus udah gitu ya udahlah, sibuk aja Gida teh. Tiba-tiba suatu pagi pas bangun, darah di mana-mana. Masuk Gida teh, ya Allah, apa ini dan apa ini? Keguguran, ya
langsung dia ngerasa, ya Allah tidak dosa banget, kenapa gak bersyukur kemarin dikasih hamil, ada sahabat-sahabat dia ada yang susah pengen hamil teh gitu. Kenapa kita gak bersyukur, nangis aja gitu ya Allah, ngerasa dosa banget. Mau ke dokter gak ada yang buka, ada abis lebaran, pada libur. Akhirnya ke bidan tetangga, alhamdulillah ada alat USG, pasti lihat, iya ibu terlalu sibuk, terlalu capek, jadi pendarahan kayak gini, tapi alhamdulillah janinnya gak apa-apa, oh gitu, nangis kan. Langsung begitu, itu 2 bulan. Dan ternyata yang tadinya bisa karirin, tahunya teh kak bisa jalan-jalan, jadi nggak mual, terus bisa keluar kan, pokoknya udah kalau hamil kembar jangan pergi kemana-mana, bisi kenapa-kenapa. Tapi ternyata alhamdulillah hampir keluar kota, keluar negeri teh sebulan sekali gitu. Iya, dan ternyata nggak masalah alhamdulillah. Tapi memang hamil kembar ini rada beratnya tuh adalah pas 8 bulan. 8 bulan tuh perutnya udah gede banget, jadi kalau dia dulu perutnya teh nempel ke lantai. Segini lah bener, pokoknya 4 kilo aja perut Gida teh ya. Pokoknya itu naik 13 kilo, perutnya 6 kilo bayangin teh. Nah terus belum menjaga emosi pas lagi hamil besar, anak yang pertama pengen digendong, pasti tadi ngerasain banget lah gitu. Barijeng, cemburu gimana gitu. Terus paling Gida ingat pas udah kontraksi, anak ini Ogo pas lagi nangis banget, terus Gida lagi pulas, ya Allah gimana ini. Ya emang satu-satunya cuma minta tolong sama Allah aja, itu kuncinya gitu. Akhirnya mules, terus memang berat banget sih, sampai ke WC aja harus dibopong saking nggak kuat ngangkut perut gitu ya. Jadi Allah mau ke WC kayak gitu. Udah ya, akhirnya waktu itu teh mau disesar aja lah dah. Soalnya kalau normal takut, terus pas ngelihat yang satu bayinya gini, yang satu melintang, jadi nggak akan bisa normal dua-duanya. Ya udah pesen gini meja pesen hari sesar udah aja ya, udah pesen. Tiba-tiba kan tiap pagi memang Gede selalu kayak hypnobirthing gitu, jadi kayak kalian anak hebat ya, insya Allah bisa bantu bunda melahirkan lancar, terus kalian kuat, bisa bantuin bunda, bukan anak soleh gitu. Tiap pagi kayak gitu, kayak menghipnotis diri sendiri lah gitu, tarik nafas, bayangin air mengalir kayak gitu, es krim, makanan enak-enak. Terus udah gitu, alhamdulillahnya teh waktu itu udah hari sesar itu, mau sesar diperiksa dulu efeknya, alhamdulillah posisi bayinya berubah, satu sisi kan itu gini sujud aja nggak bisa teh, jadi yang sholatnya ya sujudnya gini dan nggak kuat teh, bisa dijuralit kan. Tapi waktu pas dibilang dokter coba sujud bismillah aja gitu, kita sujud bisa-bisain dan ternyata berubah si bayi teh gitu. Padahal itu perutnya udah sempit banget gitu ya. Dan alhamdulillah nggak prematur, pas 9 bulan 3 bulan 6 minggu itu juga udah berat banget gitu ya. Terus udah gitu pas hari sesar itu dan ternyata berubah di ini lagi keyakinannya gitu kan. Kata dokter, so kamu mau normal aja atau mau sesar? Kalau mau sesar gak ada indikasi medis sih, cuman yang kembar gak sedikit yang bisa normal gitu katanya. Pokoknya jarang ya sesar ya. Ya, aduh gimana ya. Tapi Bismillah lah, ada Allah ini. Ya udahlah, nggak jadi aja sesarnya, gitu Bismillah. Tiap pagi deh kayak gitu hypnobirthing gitu yang ajak ngobrol. Kalian pasti bisa gitu ngebantuin bunda, insya Allah nolong kita gitu. Dan 3 hari kemudian, ya Allah udah ngakuat kan, setiap gerak tuh pasti mules banget soalnya saking sempit perutnya teh. Ditambah anak yang balita yang satunya lagi teh udah gak cepet berat gitu. Uji kesabaran banget dan memang dibutuhkan suami banget gitu, yang partner yang ya pas lagi kayak gitu ambil gitu si anaknya gitu. Terus udah gitu akhirnya 3 hari kemudian mau periksa ke dokter, kan cuma mau periksa aja dia berubah lagi atau enggak. Ternyata Bu, ini mau udah pembukaan 1. Hari gini lahirin. Bismillah, ya udah pulang lagi nunggu, ternyata nggak mules lagi lama gitu. Ya udah diinduksi ya Bu. Diinduksi kan sakit banget. Gimana ya Allah? Pokoknya waktu itu cuma ingat ya Allah, pokoknya minta tolong sama Allah aja gitu. Dan pokoknya minta didoain semua supaya nggak sakit ngelahirinnya, soalnya kalau sakit nanti capek.
harus dua yang dikeluarin. Akhirnya begitu minta doa ke bapak tolong doain ya, Yuda mau ngelahirin jangan sakit doanya ya, soalnya kalau sakit capek. Ya udah akhirnya pembukaan diinduksi malah ketiduran. Kata dokternya teh, nah mau ngelahirin teh tidur nggak tahu ngantuk, kata kita emang nggak sakit nggak tahu, kata gitu. Ya anehnya teh gitu teh. Jadi oh ya Allah, jadi apa yang kita bayangkan belum tentu terjadi, apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Jadi mendingan pasrahin aja gitu ya sama Allah, dan emang lebih enak kayak gitu teh. Ya udah akhirnya ujung pembukaan 7 baru deh mulas, harus mulas ya. Nah pas udah aja mulas ya, siap-siap Bu ya. Udah gitu keluar aja satu, ya udah azan, buku satu lagi, oh iya satu lagi ya, oh iya langsung aja ngeluarin, udah aja oh gitu ya ngelahirin kembar teh gitu. Tapi ya alhamdulillah ternyata ya pokoknya apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Jadi mendingannya bismillah aja gitu, pasrahin aja. Dan episode baru lagi adalah saat menyusui, dan ternyata kan tadinya udahlah udah siap pompa segala macam, udah kebayangnya teh itu bakal banyak, dan ini kembar 2 laki-laki lagi gitu. Efeknya sedikit banget teh, sedih banget itu, stres baru gitu ya. Jadi ya Allah gimana ini, setiap yang datang sedikit gitu akhirnya, dan itu tuh bikin ngedrop kan ya. Padahal ya lebih baik gak usah ngomong kayak gitu, lebih baik support aja gitu, karena emang ada yang awalnya sedikit tapi kalau dipancing terus bisa jadi banyak gitu. Dan udah gitu waktu itu dokternya tuh kembar, terus si dokternya tuh bilang udah sambung aja sama susu formula, ada anak laki-laki kembar mah jangan yang eksklusif. Oh gitu ya. Dan emang capek banget, hampir 1 jam sekali gini tuh bangun, karena ya satu satu bobo, satu mau nenek, satu gitu. Jadi gitu aja terus tiap itu bangun gitu ya. Terus ya Allah capek banget, kelihatan lapar gitu ya. Ternyata beda ya nyusuin anak perempuan 1 dengan langsung 2 ditambah kabelnya gitu. Mereka dua-duanya nangis jam 12 malam, ingat banget. Dua-duanya pengen nenek, terus kakaknya enggak boleh bunda, mau aja. Bunda harus gimana, ya udah ke pojokan nangis. Katanya nangis ya. Bunda juga capek. Terus bro istighfar langsung aja ya, untuk itu deket mama, jadi sama mama dibacain surat-surat gitulah. Akhirnya pada tenang ya. Emang butuh bantuan ya kalau kayak gitu teh, lagi awal-awal banget mah butuh banget bantuan. Alhamdulillah mama teh udah booking mah, pokoknya jangan ada ceramah pas gitu baru ngelahirin mah, soalnya ribet gitu ya. Alhamdulillah dijalanin, dan pas udah 3 minggu stop susu formula, nggak mau ditambah lagi, berusaha banget pokoknya hasil eksklusif walaupun capek, dan alhamdulillah bisa sampai 6 bulan hasil eksklusif itu sih kebantu saya dengan penuh perjuangan gitu ya. Alhamdulillah, tapi ya dilewatin terus setahun, tapi masih menyusui pokoknya sampai 2 tahun 3 bulan baru stop menyusui gitu. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah sih gak nyangka juga, tapi ya itu semua pertolongan Allah juga bisa kayak gitu. Langsung aja pergi dulu bentar di suatu ruangan, istighfar, terus ya ambil wudhu kayak gitu, baru ke anak lagi. Soalnya kalau dipaksain kadang kan ya itu takutnya kan keluar kata-kata yang kurang bagus jadi doa gitu kan, itu takut banget ya. Jadi ya udah diam terus, kalau kak alihin langsung cari yang dia suka, kayak mainan yang dia suka atau makan. Kalau anak-anak gini sih makanan ya, pengalihannya makanan banget. Jadi yang ada yang enak-enak dikit ya udah.